Apa yang ada di pikiran Anda ketika mendengar nama Rawagede? Pasti pikiran Anda akan tertuju pada monumen. Ya, Rawagede terkenal dengan monumennya. Agresi militer Belanda kedua pada tahun 1947 banyak menewaskan rakyat sipil Rawagede yang tidak bersalah. Maka dibangunlah sebuah monumen untuk mengenang dan memperingati peristiwa pelanggaran HAM tersebut. Hampir seluruh masyarakat Karawang tahu tentang monumen Rawagede. Tapi, tunggu dulu. Saya tidak akan membahas monumen Rawagede. Yang akan saya bahas adalah sebuah tempat pemakaman umum yang terletak tidak jauh dari monumen Rawagede. Kurang lebih 30 meter ke arah wetan timur dari monumen maka akan terlihat sebuah plank papan yang bertuliskan, "Selamat datang di Makom Jaka Tingkir Rawagede." Bagi masyarakat Rawagede, pemakaman ini bukanlah pemakaman biasa pada umumnya. Pemakaman ini sangat disakralkan oleh masyarakat Rawagede, karena di dalamnya terdapat sebuah petilasan yang dipercaya sebagai petilasan Jaka Tingkir. Ya, Raden Jaka Tingkir alias Mas Karebet seorang tokoh dari Tanah Demak yang sakti mandraguna. Konon pada zaman dahulu Jaka Tingkir melakukan perjalanan ke Pajajaran, sekarang Jawa Barat Red, dan singgah di suatu perkampungan kecil yang dipenuhi oleh rawa-rawa yang luas di sekelilingnya. Bagaimana asal mula Jaka Tingkir bisa melakukan perjalanan ke Pajajaran? Lalu apa tujuan Jaka Tingkir datang ke Rawagede? Cerita legenda asal-usul keramat Jaka Tingkir ini telah dituturkan turun-temurun oleh para pinisepuh orang-orang terdahulu di kampung Rawagede. Sejarah singkat Jaka Tingkir. Jaka Tingkir lahir dari ayah yang bernama Ki Kebo Kenanga atau Ki Ageng Pengging, dan ibunya Nyi Ageng Pengging. Ketika ia dilahirkan, ayahnya sedang menggelar pertunjukan wayang beber dengan dalang Ki Ageng Tingkir. Setelah wafat ayahnya yaitu Ki Ageng Pengging, Mas Karebet tinggal di desa Tingkir bersama Nyi Ageng Tingkir sebagai orang tua angkatnya. Dari sinilah sebutan Jaka Tingkir disematkan kepada Mas Karebet yang artinya adalah pemuda dari desa Tingkir. Jaka Tingkir yang masih keturunan bangsawan Majapahit tumbuh menjadi anak yang nakal. Senang mengembara ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, keluar masuk hutan, mendatangi tempat-tempat wingit dan angker ataupun menyepi di goa-goa. Di setiap tempat yang dikunjunginya Jaka Tingkir selalu menyempatkan diri untuk menimba ilmu kesaktian kanuragan maupun kesaktian gaib. Selain sering menyepi dan bertapa di goa-goa dan melatih sendiri keilmuannya, Jaka Tingkir juga sering mendatangi panembahan-panembahan dan begawan untuk belajar agama dan memperdalam keilmuannya. Semakin bertambah usianya semakin bertambah ilmunya, sehingga ia memiliki kesaktian yang sulit sekali dicari tandingannya di antara anak-anak lain seusianya. Jaka Tingkir banyak menimba ilmu dari beberapa guru sakti di Demak. Salah satu yang menjadi gurunya adalah Panembahan Ismaya, seorang ahli ilmu kebatinan. Banyak sudah yang Jaka Tingkir pelajari dari gurunya Panembahan Ismaya. Namun Panembahan Ismaya merasa apa yang telah diturunkan kepada Jaka Tingkir masihlah belum cukup untuk bekal Jaka Tingkir di masa depan kelak. Maka diperintahkanlah Jaka Tingkir untuk pergi ke Cirebon guna menemui seseorang untuk berguru kepadanya. Melakukan pengembaraan. Sesuai dengan saran dan petunjuk gurunya, Jaka Tingkir melakukan perjalanan ke Cirebon. Menyusuri luasnya hutan belantara yang gelap dan belum terjamah oleh siapapun. Bagi seorang Jaka Tingkir berada di tengah hutan seperti ini sudah menjadi makanan sehari-hari. Berada di hutan yang rumit untuk memperdalam ilmu memang kegemarannya sejak kecil. Tak ada rasa takut sama sekali. Justru Jaka Tingkir amat antusias sekali melakukan perjalanan ini. Sesampainya di Cirebon ternyata orang yang dicari tidak ada. Menurut informasi yang didapat bahwa orang itu tengah berada di suatu tempat di wilayah Pajajaran. Tepatnya berada di Muara Tujuh. Tempat yang pastinya sangat asing bagi Jaka Tingkir. Kembali ke Demak pun rasanya tidak mungkin karena itu berarti melanggar perintah Panembahan. Dan itu bertentangan dengan sifat satria yang memang sudah tertanam dalam diri Jaka Tingkir. Apapun yang terjadi Jaka Tingkir harus bisa bertemu dengan orang yang dimaksud Panembahan Ismaya dan melaksanakan amanatnya. Maka dari itu Jaka Tingkir memutuskan meneruskan perjalanannya untuk menemukan tempat yang bernama Muara Tujuh itu. Dari sinilah pengembaraan menuju Muara Tujuh pun dimulai. Sebenarnya siapa sosok yang harus ditemui oleh Jaka Tingkir? Mengapa Panembahan Ismaya menyuruh Jaka Tingkir untuk berguru kepada orang ini? Seseorang yang sakti mandragunakah? Tentu pertanyaan ini akan terjawab bila mana Jaka Tingkir bisa menemukan tempat bernama Muara Tujuh itu. Dalam perjalanannya Jaka Tingkir tentunya banyak pengalaman dijumpai. Manakala Jaka Tingkir beristirahat di suatu tempat, konon katanya menjadi cikal bakal nama tempat itu.
Contohnya Kampung Kaceot dan Rendek Daweng yang berada di Desa Kalangsari, Kecamatan Rengas Dengklok. Dari berbagai informasi yang didapat, akhirnya Jaka Tingkir sampai di tempat tujuan yakni Muara Tujuh. Sebuah perkampungan kecil yang sekelilingnya dipenuhi oleh rawa-rawa yang luas. Dikatakan Muara Tujuh karena di situ tempat bertemunya 7 aliran sungai. Pada saat itu, orang-orang di kampung Muara Tujuh jumlahnya masih sedikit. Namun di sana Jaka Tingkir tidak langsung dapat menemukan seorang guru yang dimaksud oleh Panembahan Ismaya karena tidak ada satupun orang yang mengenalnya. Jaka Tingkir tidak mau pulang ke Demak dengan tangan hampa. Apalagi sudah melakukan perjalanan sampai sejauh ini. Jaka Tingkir pun merasa betapa susahnya mencari seorang guru yang dimaksud oleh Panembahan Ismaya itu. Sehingga membuat rasa penasaran yang tinggi dalam pikiran Jaka Tingkir. Di tengah kebingungannya Jaka Tingkir memutuskan untuk singgah beberapa waktu terlebih dahulu di Muara Tujuh sambil terus memperhatikan keadaan sekelilingnya. Ternyata pada waktu itu, ajaran Islam di tempat ini sudah masuk. Penyebarnya tak lain adalah seorang pengembara juga bernama Ki Cepret. Sebelum Jaka Tingkir datang, Ki Cepret lebih dulu bermukim di Muara Tujuh bergabung dengan masyarakat sekitar, membantu membuka lahan yang nantinya akan menjadi suatu perkampungan dan pesawahan. Setelah berbaur dengan penduduk setempat, Jaka Tingkir terus-menerus memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Sehingga dapat diketahui sifat dan watak para penduduk di Muara Tujuh. Maka terbukalah pikiran Jaka Tingkir bahwa orang yang bernama Ki Cepret bukanlah orang sembarangan walaupun kelihatannya bersahaja. Dari segi penampilan memang tak ada bedanya dengan rakyat biasa. Namun perilaku, sifat dan tutur katanya mencerminkan beliau seorang yang besar. Karisma dan wibawa dari seorang Ki Cepret sangat kentara sekali. Tak ayal membuat Jaka Tingkir ingin mengetahui lebih jauh siapa Ki Cepret itu. Menemukan yang menyamar, Jaka Tingkir mencoba memberanikan diri menemui Ki Cepret. Lalu Ki Cepret bertanya kepada Jaka Tingkir, apa tujuannya datang ke Muara Tujuh ini. Jaka Tingkir memberitahu Ki Cepret bahwa dia berasal dari Demak dan pergi ke Cirebon untuk mencari seorang guru atas petunjuk Panembahan Ismaya. Namun sesampainya di Cirebon, guru yang dicari ternyata tidak ada. Menurut informasi kalau beliau tengah berada di Pajajaran, tepatnya di Muara Tujuh. Karena itulah Jaka Tingkir melakukan perjalanan ke sini. Sampai di Muara Tujuh pun Jaka Tingkir kebingungan mencari orang dimaksud. Tapi adanya sosok Ki Cepret begitu menarik perhatiannya. Dalam hati Ki Cepret menaruh rasa salut yang tinggi kepada anak muda ini. Begitu beraninya melakukan perjalanan dari Demak ke Muara Tujuh untuk memenuhi amanat gurunya. Di tengah perjalanan mungkin saja bertemu perampok atau binatang buas. Kalau bukan seorang yang mempunyai ilmu bela diri yang mumpuni, hampir mustahil anak muda ini bisa sampai ke sini. Maka Ki Cepret pun memberitahu Jaka Tingkir bahwa beliau berasal dari Cirebon dan mengembara ke Muara Tujuh. Mendengar pernyataan itu sontak saja membuat kaget Jaka Tingkir. Timbul keyakinan dalam hati Jaka Tingkir bahwa Ki Cepretlah yang selama ini dia cari. Apalagi ciri-cirinya sama dengan petunjuk yang diberikan Panembahan Ismaya. Jaka Tingkir langsung saja memberi sujud hormat kepada Ki Cepret seraya memohon agar beliau berkenan mengangkatnya sebagai murid. Diketahui kalau Ki Cepret selain pendakwah agama Islam, sehari-harinya juga sebagai penggembala kerbau. Dan nama Ki Cepret bukanlah nama sebenarnya. Di mana nama Ki Cepret sebagai landihan julukan bagi orang suka mengibas-ngibaskan cambuk sehingga terdengar bunyi cepret-cepret ketika sedang menggembala beberapa ekor kerbau miliknya. Lalu siapa sebenarnya Ki Cepret itu? Apa tujuan Ki Cepret datang ke Muara Tujuh? Mengapa beliau harus menyembunyikan identitas dirinya? Terungkapnya jati diri Ki Cepret. Akhirnya Jaka Tingkir menemukan orang yang dicarinya. Dan Ki Cepret pun bersedia mengangkat Jaka Tingkir sebagai muridnya. Asal dengan syarat jangan memberitahu penduduk Muara Tujuh tentang siapa beliau sebenarnya. Berdasarkan penuturan para pinisepuh, bahwa orang yang bernama Ki Cepret itu adalah Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana. Ya, Walang Sungsang putra pertama dari Raja Pajajaran Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dengan istrinya yang pertama bernama Subang Larang. Prabu Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana adalah pendiri Kesultanan Cirebon sekaligus sebagai raja pertama. Di Muara Tujuh Pangeran Cakrabuana tidak sendiri. Beliau ditemani istrinya yaitu Nyi Endang Gelis. Sama seperti suaminya, Nyi Endang Gelis pun menyembunyikan identitas dirinya yang sebenarnya. Orang-orang pada masa itu menyebut Nyi Endang Gelis dengan nama Nyi Balong. Meskipun sudah tua tapi garis-garis kecantikannya masih terlihat.
seolah menunjukkan bahwa tatkala mudanya Nyi Endang Gelis mempunyai wajah yang cantik jelita. Prabu Walang Sungsang dan istrinya datang ke Muara Tujuh tidak sekedar untuk berdakwah menyebarkan agama Islam saja, melainkan ada tujuan khusus, yaitu untuk mengawasi pergerakan Portugis. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang tiba di Nusantara pada awal abad ke-16. Selain ingin mendominasi sumber rempah-rempah berharga, bangsa Portugis juga ingin menyebarkan agama Katolik Roma. Nah, inilah yang menjadi perhatian Ki Cepret. Sebagai penyebar agama Islam tentu tidak ingin rakyat Pajajaran memeluk agama selain Islam. Apalagi memeluk agama yang dibawa oleh orang asing. Berguru berbagai ilmu. Memang tak salah Panembahan Ismaya menyuruh Jaka Tingkir untuk mencari guru hingga sampai ke tanah Pajajaran. Yang ternyata merupakan sosok yang adiluhung. Mantan Raja Cirebon sekaligus pendiri Kesultanan Cirebon itu sendiri bernama Prabu Walang Sungsang. Tentu akan banyak ilmu yang bisa dipelajari Jaka Tingkir dari Ki Cepret. Dalam menurunkan dan mengajarkan segala bidang ilmunya, Jaka Tingkir ditempatkan secara terpisah oleh Ki Cepret cukup jauh dari pemukiman masyarakat sekitar. Di sebuah tanah lapang yang letaknya berada di tengah-tengah rawa di Muara Tujuh. Tujuannya agar tidak terganggu dengan keadaan penduduk sekitar dan lebih khusus dalam mempelajari ilmu dari Ki Cepret. Ilmu kenegaraan politik juga tak luput Ki Cepret ajarkan kepada Jaka Tingkir. Karena Ki Cepret menangkap firasat bahwa Jaka Tingkir bisa menjadi pemimpin raja di masa depan. Seperti yang sudah diketahui kalau Ki Cepret adalah nama samaran dari Prabu Walang Sungsang yang merupakan seorang raja. Tentu apa yang diajarkan bisa menjadi bekal yang berharga untuk Jaka Tingkir kelak. Ilmu kanuragan dan ilmu politik saja tidak cukup untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang agung tanpa adanya pondasi agama yang kuat. Karena itu Jaka Tingkir memperdalam agama Islam pada Ki Cepret. Jaka Tingkir bukannya tak mengenal Islam sebelumnya. Hanya saja pemahamannya tentang Islam masih harus banyak ditingkatkan. Dan berkat bimbingan Ki Cepretlah Jaka Tingkir belajar tentang hakikat Islam dan menjadi muslim yang lebih taat dan religius. Untuk mengawasi bila mana ada orang dari luar yang ingin menemui Jaka Tingkir, disuruhlah beberapa orang untuk berjaga di tepi kampung Muara Tujuh sebelah timur agar tidak begitu saja bisa masuk untuk menemui Jaka Tingkir. Karena bisa saja orang yang mencari keberadaan Jaka Tingkir adalah musuhnya. Selama tinggal di Muara Tujuh, Jaka Tingkir ditemani oleh seorang bernama Ki Buntet. Tugas Ki Buntet adalah untuk memenuhi segala keperluan Jaka Tingkir. Bisa dibilang kalau Ki Buntet merupakan pembantunya Jaka Tingkir. Minimnya informasi tentang siapa sebenarnya sosok bernama Ki Buntet ini dan dari mana asalnya. Tak jelas apakah Ki Buntet merupakan penduduk Muara Tujuh ataukah teman seperjalanan pengembaraan Jaka Tingkir. Nama asli Ki Buntet pun tidak diketahui secara pasti. Menurut para pini sepuh kampung Rawa Gede bahwa orang yang bernama Ki Buntet itu memiliki perawakan pendek dan gemuk, karena itulah disebut Ki Buntet. Tatkala Jaka Tingkir dan Ki Cepret telah menyelesaikan segala urusannya di Muara Tujuh, mereka pun meninggalkan Muara Tujuh untuk kembali ke tempat asalnya masing-masing. Tapi tidak dengan Ki Buntet, beliau tetap tinggal hingga wafat dan dikebumikan di Muara Tujuh. Ki Buntetlah yang berjasa membangun petilasan ini, merawat dan menjaga bekas tempat tinggal tuannya di Muara Tujuh. Sebelum wafatnya Ki Buntet berpesan kepada penduduk agar selalu merawat dan menjaga warisannya ini. Memang status Ki Buntet bisa dibilang sebagai asisten Jaka Tingkir, akan tetapi hubungan di antara keduanya lebih dari itu. Baik Jaka Tingkir maupun Ki Buntet sama-sama saling menaruh rasa hormat yang tinggi pada diri mereka masing-masing. Konon Ki Buntet pun sebenarnya memiliki berbagai ilmu kesaktian juga. Di sini pula terdapat makam Ki Buntet yang letaknya bersebelahan dengan petilasan Jaka Tingkir. Sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa Ki Buntet, para penduduk Muara Tujuh selalu merawat makam Ki Buntet hingga lestari sampai sekarang. Karena ini makam atau kuburan asli, ada juga orang yang berdoa atau ziarah ke makam Ki Buntet. Jadi di keramat Jaka Tingkir ini tak hanya petilasan Jaka Tingkir saja yang menjadi tempat tujuan orang-orang berziarah, tapi makam Ki Buntet juga. Sampai di sini saja kisah tentang asal-usul keramat Jaka Tingkir, Rawa Gede. Sepenggal kisah singkat dalam menggambarkan langkah perjalanan seorang ksatria yang penuh perjuangan dan tantangan dalam menghadapi hidup. Sungguh masyhur namanya dan melegenda. Dari nama panggilan Mas Karebet, lalu dijuluki Jaka Tingkir sampai mendapat gelar Sultan Hadiwijaya.